Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasruda. Saya adalah guru bimbingan dan konseling di SMK Negeri 1 Setiajanji, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua LPTK Universitas Tadulako. Di sini saya akan mengambil topik meningkatkan konsep diri yang positif bagi siswa dengan teknik kognitif restructuring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih karena anak bapak sekalian mau menerima undangan dari saya untuk melakukan konseling kelompok ini. Jadi oleh karena itu, biar kita makin lebih akrab, coba saya mau dari kita masing-masing memperkenalkan diri dulu dari saya. Mungkin kalian kan sudah tahu kan, tapi alhamdulillah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya sudah seperti dulu. Coba perkenalkan dulu namanya. Nama saya Nurul. Selanjutnya. Nama saya Rizkyana. Selanjutnya. Nama saya Mesalom. Selanjutnya. Nama saya adalah Safira. Selanjutnya. Saya Safira dan Nah, terakhir. Muhammad Khairul Hidayat. Oke, sudah saling memperkenalkan tadi. Untuk memulai kegiatan kita ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Ya, sebelum awali kita ini, marilah kita berdoa dulu. Doa dimana? Doa selesai. Jadi sebetulnya kita ini mau mengadakan yang namanya konseling kelompok. Nanti di sini dalam layanan konseling kelompok ini ada asas yang akan kita pegang. Yang pertama asas kerahasiaan, yang kedua asas keterbukaan, yang ketiga asas sukarela, dan keempat asas kegiatan. Ini kita akan mengucapkan janji, bukan janji suci ya, kan janji suci pula. Jadi janji dalam konseling. Kalian boleh mengikuti saya. Paham? Oke, kita mulai ya. Saya berjanji. Yang bernama tidak akan memberikan informasi atau hal yang lainnya yang berkaitan dengan informasi yang saya dapatkan di dalam lingkungan konseling kelompok ini. Oke, jadi kita udah saling berjanji. Jadi yang tahu ini cuma kita aja ya. Oke. Selanjutnya kita dalam konseling kelompok ini akan mengambil tema yang namanya konsep diri. Jadi konsep diri itu adalah cara dan sikap seseorang atau individu dalam memandang dirinya sendiri. Kalian kira-kira ada nggak permasalahan yang berkaitan dengan ini? Si Khairul dulu. Saya Pak lebih ke fisik yang sering dijadikan saya ngomong begitu lah. Jadi sering dia jadi nggak pede gitu mau apa-ngapain gitu sekolah tuh. Kayak dulu kelas 10 kan, ya masih ada yang kelas pertama sekolah, ini malu ke sekolah gitu di bawah jadi ya kadang pun jadi ya nggak pede aja jadi kayak gitu. Kalau jumpa orang yang mau kumpul kita mau berinteraksi sama orang jadi nggak pede gitu. Jadi itu mungkin yang menyebabkan kamu mungkin beberapa bulan terakhir jadi absennya banyak seperti itu. Iya Pak, dulu kan karena kayak pinter kok. Ada nenek itu kok diciptakan beda sama orang lain gitu. Dibedakan nggak kayak orang normal yang biasanya aja gitu. Berarti lebih ke fisik berarti ya. Ini karena konsep dirinya yang rendah ataupun konsep diri yang negatif. Jadi kalau kita punya konsep diri yang positif, ya mudah-mudahan tidak tersebut. Konsep diri yang positif, yang pertama itu ciri-cirinya mempunyai penerimaan diri yang baik. Yang kedua, mengenal dirinya sendiri dengan baik. Yang ketiga, dia
dapat menerima dan memahami fakta-fakta yang nyata tentang dirinya. Kemudian dia mampu menghargai dirinya sendiri. Ini yang paling penting. Kalau kita tidak bisa menghargai diri kita, siapa lagi? Yang selanjutnya, dia itu mampu memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Dan yang terakhir, dia mampu menempatkan diri dalam lingkungan. Jadi kan kita sudah membahas tentang konsep diri yang positif. Sekarang kita bakalan kebalikannya, konsep diri yang negatif. Yang pertama ciri-cirinya itu dia peka terhadap kritikan. Selanjutnya, dia responsif terhadap pujian. Dan yang ketiga, ciri-ciri dari konsep diri yang negatif adalah hyperkritis. Ciri-ciri yang keempat dan selanjutnya cenderung merasa tidak disenangi oleh orang lain. Selanjutnya, dia pesimis terhadap kompetisi. Selanjutnya yang terakhir, dia tidak dapat menerima kekurangan dirinya. Biar nggak tegang kali kita melakukan konseling kelompok ini, kita akan melakukan ice breaking dulu sebentar. Ya. Coba kalian itu menulis menggunakan tangan kiri semua, tangan kiri. Kan ada yang tidak kan? Bisa pakai tangan kanan semua? Iya, Pak. Coba pindahkan alat tulisnya ke tangan kiri. Oke. Selanjutnya kalian itu menggambar tikus. Ya. Selanjutnya ini saya ada sebuah video yang sudah saya kirimkan sebelumnya sama kalian kan? Bawa handphone masing-masing kan? Oke, coba bisa dilihat video yang saya kirimkan kemarin. Itu perhatikan, nanti akan saya tanya dari situ. Silakan. Be it pink, purple, or heliotrope. Now, sometimes you're up and sometimes you're down. When you find legs and find feet, get your head in the right place and hey, you're complete. And I think you can do it if you gave it a try. Tadi kalian sudah melihat ada sebuah video animasi. Coba saya mau nanya, si Hairul, mana kira-kira pendapat kamu tentang permasalahan yang dihadapi oleh si Rizky? Ya, agak lebih percaya diri aja gitu. Menjalani dia sekolah percaya diri aja. Walaupun mungkin dengan yang wajahnya seperti apa itu kan ya karena kita yang dinilai di sekolah kan pintaran ya kan, bukan dengan sekedar wajah atau fisik kan. Dan selanjutnya ada RKPD namanya, saya bagikan sama kalian. Situ ada yang perlu kalian isikan, silakan diisi. Sudah selesai kan? Oke, boleh dikembalikan kepada saya. Ada cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan atau mengembangkan konsep diri yang positif dalam diri kita. Jadi yang pertama itu cara untuk mengembangkan konsep diri yang positif adalah dengan fokuslah pada diri sendiri. Yang kedua, mencintai diri kita sendiri. Kemudian bertanggung jawab atas pilihan. Ya. Selanjutnya yang keempat, memiliki tujuan yang realistis. Ada kemarin tetangga saya nangis-nangis, dia minta jadi bidan. Dia bakal gagal sama orang tua, kenapa? Karena dia seorang laki-laki. Kan yang mungkin laki-laki jadi bidan kan? Kemudian kita harus menciptakan lingkungan yang positif dalam diri kita. Saya mau meminta kalian, ada namanya coping talk dalam ini ada namanya coping talk. Coba kalian itu coping talk apa? Dia bahasa gampangnya menggeser pikiran-pikiran yang negatif ke arah pikiran yang positif atas masalah ini. Coba dari saya dulu. Ya, dari ejekan dari orang itu buat jadi motivasi saya pada dia untuk berubah diri lah, olahraga atau apa biar lebih bagus lagi gitu badannya. Oke, malah jadi hujatan itu malah jadi pujian ya kan? Oke, itu. Selanjutnya kita ini kan sudah memasuki, udah hampir habis waktu kita untuk ataupun kita akan memasuki tahap terakhir dalam proses layanan konseling kelompok ini. Jadi sebelum mengakhiri semua, saya mau masing-masing dari kita menyampaikan apa kesimpulan dari yang kita laksanakan selama ini atau
Jadi kita bisa saling berpikiran gitu Pak, bisa dapat masukan dari kawan-kawan. Itu yang paling penting karena mungkin selama ini kalau mungkin kita dapat kawan itu cuma sekedar ngejek-ngejek aja, ini kita bisa dapat masukan dari kawan ya kan. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah kita melakukan konseling? Enggak, coba dari si Maisaro dulu. Bagaimana perasaannya setelah kita melakukan konseling kelompok? Saya merasa lega dan senang bisa bertukar pikiran tentang banyak Oke, selanjutnya si Rizky. Bapak bisa curhat. Selanjutnya si Nugi. Kita juga suka bisa ya gitulah melakukan apa yang ada di Unek-unek lah ya. Dan saya harap kalau setelah ini kira-kira bakal mau nggak lagi kalau saya undang untuk konseling kelompok? Mau ya? Dan ini yang terakhir, ada namanya evaluasi hasil yang harus kalian isi tentang kegiatan apa yang sudah kita lakukan. Oke, atas berjalannya konseling kelompok yang sudah kita lakukan ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak Bapak yang sangat saya sayangi. Oke, tadi kita kan memulainya kan dengan doa, dan alat-alat BBM itu ditutup juga dengan doa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kita semua, dan jika ada yang kurang itu salah saya dan saya mohon maaf kepada kita semua. Dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.